Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una fa yattabi'una Amma ba'du, teman-teman semuanya, malam hari ini kita memulai pembacaan kitab yang baru. Ya. Setelah hari Rabu yang lalu, kita sudah menghatamkan kitab Rihlatul Tatarruf. Sekarang kita akan membaca kitab baru, yaitu kitab Fiqhul Aulawiyat, judulnya. Ya. Fiqhul Aulawiyat. Ya. Fiqhul Aulawiyat. Aulawiyat itu artinya apa? Apa? Prioritas. Aulawiyat itu prioritas. Nanti kita akan bahas soal istilah ini secara bahasa maupun secara istilah, ya, terminologi aulawiyat ini. Jadi fiqhul aulawiyat ini adalah fikih prioritas. Fiqhul aulawiyat fi zilali maqasidi syariah al-islamiyah. Dalam tinjauan maqasidus syariah al-islamiyah. Kitab yang ditulis tentang fikih prioritas ini sudah agak banyak, ya, sudah cukup banyak. Nah, kitab ini punya perbedaan di antara kitab-kitab yang lain karena kitab ini menggunakan tinjauan maqasidus syariah. Penulis kitab ini adalah namanya Dr. Abdussalam Ayadah Ali Al-Karbuli. Tertulis di dalam sampulnya, yaitu Dr. Abdussalam Ayadah Ali Al-Karbuli. Beliau ini, penulis kitab ini adalah seorang ulama dari Irak. Ya. Seorang ulama dari Irak. Beliau ini anggota Dewan Wakaf Sunni. Kalau di Timur Tengah, urusan agama itu yang ngurusi urusan keagamaan itu nggak disebut kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan namanya apa? Kementerian Agama, ya, kementerian yang ngurusi urusan agama. Kalau di Timur Tengah, umumnya kementerian yang mengurusi agama itu namanya Wizaratul Auqaf atau Menteri Wakaf, ya, urusan wakaf. Makanya kalau di Irak, karena Muslim Irak itu ada yang Sunni, ada yang Syiah. Ini Syiah ini ada di beberapa negara, yang banyak maksudnya, ya. Syiah ini yang paling banyak tentu saja di Iran, kemudian di Irak, di Lebanon, dan kemudian di Bahrain juga ada. Di Indonesia juga ada, tapi sedikit. Nah, karena di Irak ini jumlah Syiahnya lebih banyak daripada Muslim Sunni, maka karena maksudnya sama-sama banyak lah, ya, Syiah sama Sunninya, maka dipisah kementeriannya sendiri. Ada namanya Diwanul Waqfis Syi'i, ada penulis kitab ini. Kalau di sini ini pengurus Kementerian Agama lah. Dan beliau juga pengurus Majelis Ulama Irak. Oke, sebelum masuk ke pembahasan kitab, ya, saya mungkin ingin cerita sedikit soal fikih, soal apa yang akan dibahas di dalam kitab ini. Jadi begini teman-teman semua, jumlah syariat itu kan banyak. Syariat itu jumlahnya banyak. Sholat itu syariat, syahadat itu juga bagian dari syariat. Lalu kemudian zakat syariat juga, sedekah juga syariat, puasa juga syariat. Kata hadis Nabi, misalnya dalam hal iman saja, Nabi di dalam hadis mengatakan cabangnya iman itu ada 70 lebih. Yang pertama adalah mengesahkan Allah sampai
imatatul adza anit thoriq. Membersihkan jalan itu juga bagian daripada iman. Tapi ada skalanya ya. Dari yang paling utama sampai yang paling ujung. Nah, kemudian syariat juga banyak. Ada yang dari mulai hukum wajib. Wajib itu nanti dibagi lagi ya. Wajib itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kemudian sunnah, ada sunnah juga dibagi lagi. Ada sunnah muakkadah dan seterusnya. Kemudian mubah ya, kemudian makruh. Makruh juga nanti dibagi, ada makruh tahrim yang mendekati keharaman, ada makruh tanzih. Kemudian ada haram. Itu nanti juga akan dibagi-bagi lagi. Jadi syariat ini jumlahnya banyak. Dan kita, sedangkan kesempatan kita ini kan terbatas. Karena itu dalam menjalankan kewajiban, kita perlu mengerti yang namanya prioritas. Kalau misalnya ada wajib sama wajib, mana yang harus didahulukan? Kalau wajib sama sunnah, jelas yang didahulukan yang mana? Yang wajib. Misalnya harus meninggalkan sesuatu larangan, itu tentu saja kalau ada yang hukumnya makruh sama ada yang hukumnya haram, maka ya diambil yang makruh. Kalau misalnya ada yang haram, nanti kita akan bahas ini baru contoh-contohnya aja. Kalau misalnya sama-sama haram, maka yang diambil yang haram itu misalnya adalah yang berkaitan dengan haknya Allah. Karena kalau yang berkaitan dengan haknya manusia itu yang lebih berat. Jadi begitu. Nanti di dalam kitab ini akan ada contoh-contohnya. Kemudian semua syariat itu kan ada tujuannya. Semua yang ada di dalam syariat ini itu semuanya mengandung tujuan. Nah, nggak mungkin Allah itu memerintahkan atau melarang sesuatu tanpa tujuan. Tanpa tujuan. Kalian disuruh puasa. Kira-kira ada tujuannya nggak? Ya, pasti. Kalian dilarang untuk berjudi. Kira-kira ada tujuannya nggak? Pasti ada tujuannya. Nah, karena itu, dan semuanya begitu. Karena itu apa? Karena itu melaksanakan syariat ini harus mengerti yang disebut dengan maqasidus syariat, tujuan syariat. Supaya apa? Supaya pelaksanaannya benar. Kalau kita taklid buta ya, tanpa mengerti tujuannya, misalnya ya taklid buta lah tanpa mengerti tujuannya. Perintah semua mengerti suatu perintah tapi tidak mengerti tujuannya, itu bisa-bisa akan menyimpang dari tujuan asalnya. Karena itu harus lihat konteksnya, harus lihat urutannya supaya tidak misleading. Bahkan dalam memilih yang maslahat saja itu ada urutannya. Misalnya maslahat, ada sesuatu yang baik. Maslahat ketemu maslahat. Ada hal baik, yaitu ketemu dengan hal baik. Kalau ada dua maslahat, harus bagaimana? Kalau ada dua maslahat, ada dua hal yang diperintahkan, kita harus bagaimana? Kenapa? Ya, harus dilihat dulu mana yang maslahatnya paling banyak, paling besar. Ya, ada dua kemaslahatan, maka harus dipilih yang paling besar maslahatnya. Tentu kalau bisa diambil dua-duanya. Tapi kalau tidak bisa, maka diambil yang maslahatnya paling besar. Contohnya begini, sedekah itu diutamakan, dilakukan secara sembunyi. Untuk apa? Untuk menghindari riya. Itu kemaslahatan. Ya. Tapi di dalam kondisi tertentu, kita ini butuh untuk memberikan teladan. Misalnya kamu tokoh masyarakat mau bayar zakat, ya. Kalau misalnya dilakukan sembunyi bisa saja
dan itu mungkin bisa untuk menghindari riya. Tapi ada maslahat yang lebih besar yang lain, yaitu memberikan contoh kepada masyarakat kalian agar supaya apa? Ikut membayar zakat, memberikan teladan. Maka yang didahulukan maslahat yang lebih besar, yaitu memberikan zakat secara terbuka. Oke, satu hal. Kemudian, misalnya ada maslahat dan mafsadah. Yang diambil yang mana? Yang diambil jelas yang maslahat. Misalnya gini, kalian sakit. Kalau misalnya wudhu menggunakan air, maka akan lebih parah sakitnya. Tuh. Sementara ada cara bersuci yang lain, yaitu apa? Tayamum. Maka yang didahulukan adalah tayamum. Ini menghindari mafsadah. Yang masalah tadi saya contohkan lagi salah satunya, mungkin yang kalian alami. Puasa Senin Kamis itu atau puasa Daud baik apa tidak? Maslahat atau bukan? Maslahat. Itu maslahat jelas. Tapi ada maslahat yang lain. Kalian statusnya adalah sebagai santri, sebagai mahasiswa. Ada kewajiban untuk apa? Menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, kuliah, ngaji. Kalau misalnya dua-duanya bisa dilakukan, baik. Puasa dan juga ngaji, tetap ngaji. Tapi misalnya karena puasa jadi lemes, dan kemudian bawaannya pengen tidur, malah meninggalkan ngaji, itu namanya tidak mengamalkan fikih prioritas. Padahal yang prioritas adalah mengaji. Oke, yang ketiga, misalnya ada mafsadah dan mafsadah, dua-duanya mafsadah, maka apa yang harus diambil? Mengambil maslahah yang paling kecil atau paling ringan. Contohnya misalnya begini, kalian kalau ulama dulu mencontohkan hidup di hutan, tapi sekarang kan orang hidup di hutan sudah nggak ada. Misalnya, suatu saat kalian pergi ke negara yang mayoritas non-muslim, itu mencari makanan halal sangat sulit. Kalau tidak makan, mungkin akan lemes, akan lemah, bahkan sakit, mungkin mati. Ya, itu berarti apa? Mafsadah. Ya, mafsadah. Karena menimbulkan, membahayakan diri. Di sisi lain ada mafsadah juga, tapi lebih ringan, yaitu makan, tapi makan makanan yang haram. Maka yang lebih didahulukan yang mana? Makan makanan yang haram. Demi untuk menyambung nyawa saja, tidak boleh lebih dari itu. Ya, misalnya pergi kemana? Misalnya ke Korea Utara misalnya. Muslimnya nggak ada di sana ya. Mungkin makanan halal mungkin sulit. Saya juga belum pernah ke Korea Utara. Nggak tahu kondisinya gimana. Tapi misalnya ke sana. Makanan yang ada di sana mungkin hanya ada babi. Kalaupun bukan orang Korea kan senang makan babi. Kalaupun ada daging sapi, sapinya juga sapi yang tidak disembelih. Itu sama-sama haram. Maka langkah yang ditempuh adalah ya tetap makan. Karena untuk menyambung hidup, sedangkan menyambung hidup itu kan kewajiban. Ya. Hifdzu nafas, ya. Menjaga kehidupan itu adalah kewajiban. Tapi semua kedoruratan itu semuanya adalah tuqaddaru biqadariha. Sewajarnya, secukupnya. Sehingga apa? Nggak boleh. Misalnya sudah nyobain babi kecap, milih babi rica-rica misalnya. Nggak boleh. Sekedar untuk menyambung nyawa saja. Gitu. Kalau untuk enak-enakan, ya nggak boleh. Seperti itu. Nah, itu salah satu contoh. Banyaklah yang lain. Misalnya, ini yang namanya fikir. Sholat malam bagus gak? Bagus. Jelas, itu pahalanya besar. Tapi, kalau misalnya sholat malam itu menjadikan kamu subuhnya tidak tepat waktu, misalnya sholat malam, bangun jam 2 sampai jam 4, jam 4 tidur, bangun lagi jam 8. Nah, ini lebih baik nggak usah sholat malam. Yang penting sholat subuhnya tepat waktu.
Ini contoh lah, dan banyak contoh yang lain. Contoh-contoh yang lain. Dulu waktu COVID misalnya, hukum merapatkan soft itu apa? Sunnah. Sunnah. Merapatkan soft itu hukumnya apa? Sunnah. Bukan wajib ya. Mau sholat sendiri aja sah. Sholat sendiri, yang satu di sini, yang satu di sana juga sah-sah saja. Tapi kalau sholat jamaah itu kan disunahkan untuk merapatkan soft. Kalau sholat jamaah normalnya tidak rapat softnya, misalnya imamnya di posisi di sini, makmum imamnya misalnya di mihrab, makmumnya ada di pintu belakang, maka kehilangan sunnah. Tapi dalam kondisi tertentu, dalam kondisi COVID kemarin, itu ketika manusia bersentuhan, maka akan menularkan penyakit, berpotensi menularkan penyakit. Ada di situ ada kewajiban untuk menjaga kesehatan. Maka pada saat kemarin, pada saat dalam kondisi tertentu kayak COVID kemarin, maka mendahulukan yang wajib, yaitu menjaga kesehatan. Karena itu direnggangkan. Dulu juga sudah pernah terjadi ya di masanya sahabat Umar, dulu sudah pernah penyakit apa, wabah seperti itu. Oke. Jadi fikul aulawiyat ini penting ya, supaya kita ini tepat dalam melaksanakan syariat. Kita akan tahu bahwa hukum Islam itu tidak kaku, ya. Tapi hukum Islam itu melihat konteksnya, melihat maslahatnya, melihat menghindari yang madorot. Saya ingin mencontohkan salah satu contoh yang kontemporer. Ada ulama Mesir, namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ini bukan Imam Ghazali ya. Syekh Muhammad Al-Ghazali itu ada ulama kontemporer, ulama yang nggak jauh eranya dengan kita. Beliau sudah wafat tapi baru beberapa tahun yang lalu. Syekh Muhammad suatu saat di Eropa itu, di Islamic Center yang ada di Eropa, terjadi perdebatan antara kaum Sufi dan Salafi. Jadi kadang-kadang dua kelompok ini kadang-kadang berlebihan. Sufi kadang-kadang berlebihan, ekstrim. Salafi juga ekstrim. Ya. Nah ini yang punya potensi untuk bertengkar. Sufi-sufi yang ekstrim itu misalnya apa? Misalnya berlebihannya sampai nyium-nyium kuburan. Nah, itu berlebihan. Padahal ziarah itu ya ziarah disunahkan. Ziarah itu sunnah hukumnya, tapi sesuai yang diajarkan Nabi. Ziarah, assalamualaikum ya ahlal kubur, kan Nabi begitu. Nah, assalamualaikum ya ahlal kubur, wal muslimin, wal muslimat. Ini wa inna insyaallah bikum lahiqun, misalnya ya. Baca doa ya, yes, seperti itu, tapi tidak sampai berlebih-lebihan sampai nyiumi makam, apalagi sampai sujud ke makam misalnya, itu berlebihan namanya. Nah di Islamic Center di Eropa tuh terjadi perseteruan antara sudah ya, jadi Muslim di Eropa ini sudah minoritas, bertengkar lagi ya, suatu saat di suatu negara di Eropa. Bertengkarnya ini karena apa? Persoalan azan. Yang Sufi itu mengatakan azan itu disertai sholawat. Sementara yang Salafi tidak mau menambahi dengan sholawat. Suatu ketika karena ulama besar datang ke Eropa, ditanya Syekh Muhammad Al-Ghazali, dianggap sebagai orang alim lah. Kita minta putusan kepada beliau. Sebagai orang alim, kira-kira pandangannya seperti apa? Ya, Syekh Muhammad Al-Ghazali ini ditanya oleh mereka, gimana Syekh, apakah azan ini harus dipakai sholawat atau tidak perlu pakai sholawat? Coba, ada yang bisa nebak nggak? Jawabannya Syekh Muhammad Al-Ghazali apa? Pakai sholawat apa enggak? Hah? Pakai sholawat ya? Jawabannya Syekh Muhammad Al-Ghazali itu apa? Kalau memang begitu tidak perlu ada azan. Gak usah ada azan lagi. Kenapa?
persatuan umat Islam itu hukumnya wajib. Sedangkan adzan itu hukumnya apa? Sunnah. Ini yang jadi perpecahan, dihilangkan aja sudah. Terus nggak usah ada adzan. Ya qomat aja udah cukup lah. Yang penting orang ngerti ini sudah masuk waktu, ya datang ke masjid sholat, daripada bertengkar nggak selesai soal adzan. Sedangkan adzan itu hukumnya sunnah, menjaga persatuan itu hukumnya wajib. Ya udah, yang membuat pecah ini dihilangkan aja udah, nggak usah ada lagi. Itu contoh salah satu bagaimana Syekh Muhammad Al-Ghazali itu menerapkan yang disebut dengan kedua ulama. Dulu Mufti Suriah namanya Syekh Ahmad Kaftaro. Ini juga di kampus saya dulu ketika saya kuliah di sana. Syekh Ahmad Kaftaro itu pernah, jadi suatu saat ada orang, ini kisahnya dosen saya dulu. Dosen saya ini sudah selesai ngafalin Quran, sudah selesai khatam tahfidzul Quran, dibawa oleh orang tuanya, disoankan kepada Syekh Ahmad Kaftaro. Syekh, ini anak saya sudah khatam Al-Quran, mau minta izin untuk menghafalkan qiraah sab'ah. Mau minta izin untuk apa? Qiraah sab'ah. Coba punya perkiraan nggak kira-kira jawaban Syekh ini apa? Syekh ini bilang gini, sudah, anakmu ini nggak usah belajar qiraah sab'ah. Lebih baik anaknya disuruh belajar bahasa Jerman. Kenapa begitu? Karena kondisi di Suriah pada saat itu, orang ngafalin Quran sudah sangat banyak. Orang yang bisa qiraah sab'ah banyak. Bahkan di sana itu bukan qiraah sab'ah lagi, tapi qiraah arba'ata asyar. 14 qiraah itu banyak. Waktu saya di sana, masih banyak ulama-ulama yang disebut qurra'us Syam. Ahli qiraahnya negeri Syam. Mungkin teman-teman pernah dengar, ada namanya Syekh Qurayyim Roji, ada Syekh Abdul Razak Al-Halabi, ada Syekh Syukri Al-Wahafi, dan masyayikh-masyayikh qurra yang lain udah banyak. Tapi orang yang bisa bahasa Jerman waktu itu belum ada di sana. Dan hasilnya apa kemudian? Hasilnya setelah anak ini belajar bahasa Jerman, karena berkat anak ini belajar bahasa Jerman, apa yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Kaftaro di kampus itu, materi-materi ngaji beliau bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, dan akhirnya banyak orang Jerman masuk Islam. Itu visioner namanya. Kalau mikirnya pendek, gimana? Oh, belajar bahasanya orang kafir ini gimana? Menghindari qiraah sab'ah. Orang yang kagetan kan kadang-kadang begitu. Padahal pemikirannya sih ini panjang. Bahwa kebutuhan dakwah itu kebutuhan untuk menguasai bahasanya orang luar. Agar supaya apa? Supaya ajaran Islam bisa disampaikan. Kalau ngomongnya cuma bahasa Arab, bisanya cuma bahasa Arab, ya lingkungan segitu aja yang paham. Di lingkungan itu saja. Tapi dengan ada muridnya yang bisa bahasa Jerman, materi yang beliau tulis, materi yang beliau ajarkan bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Dan Syekh Ahmad Kaftaro itu dai besar ya. Beliau itu dai yang kalau ngaji itu setiap Kamis malam Jumat di masjid sekitar 7.000 orang yang ikut tiap Kamis malam Jumat. Dan sering sekali di majelis itu orang bersyahadat di majelisnya itu bolak-balik. Nggak ada perdebatan kitab sucinya, nggak ada. Tapi ya nyampaikan ajaran Islam aja. Cara secara benar lah. Kan beliau bahkan tembus ke banyak wilayah yang agama itu dibatasi. Bukan hanya Islam ya, semua agama dibatasi. Contoh misalnya, beliau pernah datang ke suatu perkampungan di Jepang karena ketua sukunya ini masuk Islam.
Dan ketika beliau datang ke sana itu masal orang masuk Islam. Nah itu contoh bagaimana beliau menerapkan fikih. Dulu di Indonesia pernah ada. Ini kita mungkin kalau pikiran kita pendek, kita juga pasti akan kaget ya. Di Magelang itu dulu ada seorang ulama, kiai, namanya Kiai Khudori. Belum lama wafatnya. Kiai Khudori ini kiai yang memang merintis dakwah di Magelang. Waktu itu daerah Magelang masih banyak yang abangan. Tahu abangan ya? Belum ngerti agama. Masih banyak yang kejawen lah. Suatu kan beliau ini termasuk orang situ asli yang pesantren. Ketika pulang dari pesantren, macam-macam responnya masyarakat. Ada yang seneng karena ada anak kampungnya yang bisa ngaji, ada juga yang benci karena akan membawa hal baru lah. Nah, suatu ketika karena beliau itu dianggap bisa ngaji, suatu ketika itu ada uang kas desa. Uang kas desa, masyarakat kampung ini sudah berbeda pendapat sampai meruncing perbedaannya. Yang sebagian masyarakat menginginkan agar supaya uang kas desa ini digunakan untuk merenovasi musola. Yang sebagian masyarakat yang lain ingin agar supaya kas desa ini digunakan untuk membeli gamelan. Tahu gamelan ya? Alat musik, alat musik Jawa. Itu kemudian kepala desa itu datang kepada Kiai Khudori meminta pendapat. Kemudian Kiai Khudori tanya, ini kalau dibagi dua bisa apa enggak? Sebagian untuk renovasi masjid, sebagian untuk beli gamelan. Kebetulan ada gamelan bekas yang sedang dijual murah. Itu. Kalau misalnya tidak segera dibeli, mungkin akan dibeli orang. Ini sudah nggak ketemu, udah nggak dibagi dua juga ternyata nggak cukup. Apa kemudian keputusan yang diambil oleh Kiai Khudori? Uang ini sama Kiai Khudori disuruh untuk membeli gamelan. Itu sampai yang minta untuk membangun masjid itu sampai heran. Masa sih gitu? Beneran serius keputusannya begitu? Iya benar. Ya ada penjelasannya. Gitu. Akhirnya sepakat. Kenapa Kiai Khudori mendahulukan membeli gamelan? Karena urusan masjid itu, pertama masjidnya sudah ada, bisa dipakai. Renovasi itu hanya untuk memperindah. Kedua, masjid itu ada amal jariahnya. Kalau jamaah masjidnya rame, nanti kan ada orang amal jariah, nanti juga bagus sendiri. Sementara kalau gamelan, kalau gamelan itu kan nggak ada amal jariah untuk gamelan, nggak ada. Dan akhirnya beli gamelan, dan itu keputusan itu betul-betul mengambil hati orang abangan. Karena mereka berpikir ada kiai tapi mau menyampingkan kepentingannya dia untuk kepentingan mereka. Akhirnya apa? Gamelannya, dan kiai ini bilang, wis pokoknya yang paling penting adalah masyarakatnya rukun. Dan akhirnya betul, masyarakat ini rukun, kompak, dan kemudian apa? Semuanya sholat berangkat masjid. Dan karena semuanya sholat ke masjid, semuanya akhirnya ya ujung-ujungnya semua punya kepedulian untuk merenovasi masjid itu. Dan sekarang kita bisa lihat di daerahnya beliau sekarang itu daerah yang ramai Islamnya, baik sekali Islamnya. Bahkan sampai sekarang pesantrennya beliau ini namanya pesantren API. API ini asrama perguruan Islam di Magelang, itu pesantren terbesar di daerah sana. Santrinya hampir 20.000 sekarang. Pesantren itu.
hampir 20.000 santri. Itu berkah beliau mengerti yang disebut dengan fikih prioritas. Bahkan karena pemikiran beliau, kalau misalnya bertengkar, masyarakat ini bertengkar, malah nanti akhirnya nggak ada yang mau ngopeni masjid. Akhirnya dakwah Islam ini menjadi ketutup. Gitu. Udah benci duluan kan, akhirnya udah nggak simpatis. Pokoknya Islam ini musuh saya kan. Akhirnya orang berpikiran. Nah, ini contoh bagaimana dulu para kiai itu juga menerapkan fikih prioritas. Sama seperti Nabi. Nabi dulu menandatangani Sulh Hudaybiyah itu juga secara lahir mengalah gitu ya. Tapi Nabi punya pemikiran yang panjang. Sahabat kan sampai protes ya. Tapi ternyata keputusan Nabi ini yang bermanfaat dalam jangka yang panjang. Buktinya adalah Sulh Hudaybiyah itu berbuah manis, yaitu terjadinya Fathu Makkah. Oke, saya kira ini pendahuluannya. Kita buka kitabnya. Jadi kitab ini adalah Kitab Fiqhul Aulawiyat fi Dhilal Maqasidus Syariah. Ini di halaman pendahuluan kita bisa lihat kitab ini awalnya adalah disertasi. Jadi karya ilmiah doktor beliau ya. Di kampus Islam Jamiah Islamiyah fil Iraq di Irak. Dan dari disertasi ini beliau mendapatkan predikat imtiaz atau summa cum laude. Nah, gini. Oke, ini ada kalimat ucapan terima kasih di sini di depan, di halaman depan. Lalu kemudian muqaddimah. Ini kitabnya cukup panjang, karena itu nggak semuanya nanti juga saya baca. Saya akan ringkas poin-poin pentingnya. Beliau di muqaddimah mengatakan bahwa syariat itu yang pasti tidak lepas dari yang namanya maqasid atau tujuan. Tujuan itu ada dua, yaitu untuk meraih kemaslahatan dan menghindari mafsadah. Dan kemudian karena kita melihat bahwa hukum fikih ini sangat banyak, seperti yang tadi saya sempat singgung di depan, maka butuh yang namanya kompilasi. Kemudian yang membahas soal antara nas dan hikmahnya dan seterusnya. Pentingnya apa intinya di sini di muqaddimah, yaitu agar supaya orang Islam ini mengerti prioritasnya. Karena kalau seandainya orang Islam tidak mengerti fikih prioritas, maka itu akan berdampak buruk pada banyak hal. Tidak mengerti fikih prioritas ini yang pasti nanti akan menyimpang pada tujuan tujuan syariat, tujuan suatu hukum itu disyariatkan. Kemudian kalau tidak mengerti prioritas, ya, di sini ditulis hatta soboru al-kabir wa kabaru as-soghir. Karena tidak mengerti prioritas, kadang hal yang penting diremehkan, sementara hal yang remeh dibesar-besarkan, dan seterusnya. Karena tidak mengerti prioritas, kadang-kadang yang sunnah ditonjol-tonjolkan, sementara yang wajibnya ditinggalkan. Contoh misalnya, sekarang itu karena orang nggak ngerti fikih karena tidak ngerti prioritas kebutuhan umat Islam sekarang itu apa? Orang sampai memperdalam terlalu mendalami kajian akhir zaman. Padahal manfaat akhir zaman itu apa? Manfaatnya apa kalau terus-terusan memperdalam akhir zaman itu apa tujuannya? Apakah dengan mempelajari akhir zaman itu kiamatnya ditunda? Atau dipercepat? Kan tidak. Terus coba lihat. Akhir zaman itu kan isinya adalah bisa jadi itu pelajaran atau cerita. Misalnya bahwa nanti kiamat itu akan terjadi. Bahwa nanti akan ada yang namanya Imam Mahdi. Misalnya.
bahwa nanti Nabi Isa akan turun. Itu perintah apa cerita? Cerita. Yang namanya cerita itu tidak mengandung konsekuensi hukum apa-apa. Jadi yang penting tahu. Tapi apakah kemudian ada perintah karena nanti akan ada kiamat, kalian membentuk panitia hari kiamat? Nggak ada perintah seperti itu. Jadi untuk apa terlalu mendalam-dalam atau apa namanya sampai kelewat batas ya mengkaji akhir zaman. Sekarang ini ramai di masyarakat ya. Kajian akhir zaman sampai ada ustadz-ustadz khusus ustadz akhir zaman ya. Itu ada. Padahal mayoritas hadis-hadis akhir zaman itu sanadnya adalah dhaif. Bahkan kebanyakan hadis akhir, bahkan sebagian itu statusnya adalah maudhu atau palsu. Bahkan cerita-cerita akhir zaman itu kecampur antara yang hadis dan cerita-cerita Israiliyah. Contoh lagi sekarang, banyak bertebaran yang disebut kajian sunnah. Yang dibahas sunnah Nabi nggak pernah membahas yang wajib-wajibnya. Akhirnya apa? Kajian sunnah, tapi di dalamnya isinya apa? Menyalah-nyalahkan amaliyah orang Islam yang lain. Memperuncing khilafiyah, persoalan-persoalan furu'iyah. Yang mestinya persoalan itu adalah persoalan yang sudah selesai dibahas ribuan tahun yang lalu. Tidak usah ditampilkan terus di publik daripada membuat orang Islam itu bertengkar sendiri. Contoh misalnya, mau sampai kapan membahas baca bismillah sama nggak baca bismillah? Udah selesai. Yang mau baca bismillah silahkan ikut Imam Syafi'i. Yang nggak mau baca bismillah silahkan itu bisa ikut Imam Hambali, bisa ikut Imam Malik. Antara yang kunut tidak kunut misalnya. Mau kunut silahkan, nggak kunut silahkan, masing-masing punya dasar. Memperuncing khilafiyah yang memecah persatuan, membuat orang bertengkar, itu hukumnya haram. Nggak ada urgensinya sama sekali. Gitu. Ini contoh. Kajian sunnah, yang dibahas hadis, Al-Qur'annya ditinggal. Ini namanya nggak ngerti mana yang prioritas. Ada lagi sekarang yang rame, apa? Kajian nasab. Kira-kira yang panggilannya Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Coba, manfaatnya apa? Kayak nggak ada hal yang penting. Padahal saya cerita, indeks keislaman negara-negara Muslim itu rendah sekali. Menunjuk, kalau kata Muhammad Abduh dulu, beliau mengatakan, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Agama Islam itu sudah hilang dari orang Islamnya sendiri. Masih banyak hal yang penting yang belum dipelajari oleh umat Islam. Tapi sempat-sempatnya terus-menerus siang malam, pagi sore, di grup WA apapun, isinya semuanya pembahasan soal nasab. Ini pentingnya apa? Kadang-kadang bahas masalah nasab. Padahal kalau kita baca hadis, soal kasta ini enggak sudah selesai zaman Nabi. Nabi itu dulu pidatonya apa? La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala a'jamiyyin ala arabiyyin. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non. Begitu juga tidak ada keutamaan orang non Arab atas orang illa bittaqwa. Jadi yang menentukan ketakwaan. Jadi untuk apa bahas nasab lagi? Yang satu ngeklaim keturunannya Majapahit atau Sriwijaya, satu ngeklaim keturunannya Pahlawi. Ya, selesai. Ya. Dan manfaatnya apa nggak jelas. Jadi untuk apa dibahas, Pak? Nggak usah dibahas lah masalah-masalah begitu. Kalau memang orang itu akhlaknya baik, ilmunya ada, dia orang alim, akhlaknya baik, ya kita hormati. Kalau orangnya perbuatannya mungkar, mau keturunannya siapapun, ya kita harus nahi mungkar. Nggak ada alasan orang mengaku keturunan Nabi, kemudian kemungkarannya dibenarkan.
ya, seperti itu. Jadi udah itu saja. Islam ini dulu diterima di Indonesia, ya, di Nusantara ini karena menghapus kasta. Orang-orang Hindu yang direndahkan itu jadi simpati kepada Islam karena Islam menghapus kasta, ya. Sekarang atas nama cucu Nabi ingin menghidupkan kembali kasta. Ini kan namanya mengkhianati perjuangan-perjuangan para pendakwah di masa lalu dengan mengatakan keturunan Nabi yang pezina, pemabuk itu lebih utama dari 70 ulama. Ini dari mana dasarnya bicara-bicara seperti itu? Dasarnya apa gitu? Sama sekali nggak rasional, nggak ilmiah. Nah, kemudian fikul aulawiyah ini adalah istilah yang baru, tapi sebetulnya materinya lama. Maka dari itu di sini dikutipkan dari beberapa ulama, ya. Ada banyak ulama yang membahas soal fikul aulawiyat, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer. Di sini disebutkan ada Ibnu Taimiyah, ada Ibnul Qayyim, ada Imam Izzuddin bin Abdul Salam, ada Imam Syatibi, ada Thahir bin Ashur. Ya. Kemudian ada ulama-ulama kontemporer itu ada Yusuf Qaradawi, kemudian ada Syekh Muhammad Ahmad Rashid, dan seterusnya. Ada banyak ulama. Imam Ghazali itu misalnya mengatakan terkait fikul aulawiyat, Imam Ghazali mengatakan wa tarkut tartibi bainal khairati min jumlati syurur. Jadi kita tidak mengerti soal urutan atau prioritas melakukan kebaikan. Jadi melakukan kebaikan ini juga harus ngerti urutannya. Mana yang harus lebih didahulukan. Kalau nggak ngerti, kata Imam Ghazali itu min jumlati syurur, termasuk keburukan. Bal qad yata'ayyanu fil insani fardhani ahaduhuma yafutu wal akharu la yafut. Misalnya kita ini kadang-kadang dihadapkan pada dua kondisi. Kita harus melakukan dua kewajiban. Satunya kadang-kadang harus dikorbankan, yang satu bisa dilaksanakan, yang satu harus dikorbankan misalnya. Mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus dikorbankan? Itu ada aturannya. Au fadlani, atau ada dua keutamaan. Ahaduhuma yadhiqu waqtuhu wal akharu yattasi'u waqtuhu. Atau ada dua keutamaan. Yang satu waktunya masih panjang, yang satu waktunya sudah tinggal sedikit. Maka mana yang lebih didahulukan? Ini harus ngerti. Fa illam yahfadhi fihi kana maghrura. Kalau nggak ngerti prioritas, ini berarti maghrur, ketipu, ya, kata Imam Ghazali. Itu ditulis dalam kitab Ihya dan kitab Al-Huruf. Nah, kemudian nanti akan ada pembahasan-pembahasan, ya. Pertama akan ada contoh-contoh fikih prioritas dari Al-Quran. Kemudian ada contoh fikul aulawiyat atau fikih prioritas dari hadis. Kemudian dari Khulafaur Rasyidun. Kemudian secara yang umum. Dan yang terakhir nanti adalah aplikasinya atau penerapannya. Oke, sekarang kita bahas dari kitab ini memulai pembahasannya dari persoalan maqasidus syariah dulu, ya. Pembahasan soal maqasidus syariah. Coba teman-teman buka di halaman 15, ya. Tamhid, ada pendahuluan. Laqad syara'allahu azza wa jalla asy-syara'a liya'ishan nas fi dhilaliha bisa'adatin wa salahin fi dunyahum wa ukhrahum. Jadi ini prinsip dulu, ya, yang disampaikan oleh beliau di pendahuluan. Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan syariat, mensyariatkan ajaran Islam ini untuk apa? Yaitu adalah untuk apa? Untuk bisa ada, untuk kebahagiaan, wasolah dan kebaikan manusia fi dunyahum wa ukhrahum, untuk kebaikan di dunia maupun di akhirat, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Harus dua-duanya, ya. Dua-duanya. Jangan sampai agama hanya mengambil salah satu sementara mengorbankan yang lain.
bukan disebut agama kalau misalnya ada yang mengajak kesengsaraan di dunia. Yang penting di akhiratnya bahagia, di dunia sengsara saja. Nggak begitu. Karena Islam itu tujuannya adalah bukan untuk menyengsarakan orang, tapi untuk kebahagiaan dan kebaikan manusia di dunia maupun di akhirat. Dan kalau kita teliti, kata penulis kitab ini, syariat Islam itu disyariatkan lihikamin wa maqasidin katsirah. Semua syariat itu pasti ada hikmahnya. Hikmah diwajibkannya puasa misalnya apa? Hikmah diwajibkannya zakat itu apa misalnya? Hikmahnya hukum waris itu misalnya apa? Semuanya ada hikmahnya dan ada tujuannya. Kadang-kadang ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Maslahat itu ya. Kadang-kadang, nah selain yang maslahat tentu juga menghindari madharat. Sekarang ini salah satu contoh di halaman berikutnya, halaman 16. Ini dicontohkan beberapa ayat ya, yang menerangkan bahwa contoh-contoh yang menerangkan bahwa syariat itu diturunkan oleh Allah dengan tujuan, bukan tanpa bukan dengan hikmah dan juga dengan tujuan yang disebut maqasidus syariah. Yang pertama, misalnya ma'alala bi syari' min hikmatihi fi risalati Islam wa hiya annaha hudan wa rahmatun wa syifa. Bahwa syariat Islam itu adalah petunjuk syariat atau risalah Islam ini tujuannya apa sih? Allah itu menurunkan agama Islam yaitu sebagai petunjuk, sebagai rahmat dan sebagai obat ya. Makanya ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Yang kedua, tujuannya Nabi Muhammad diutus itu apa? Apakah kira-kira diutus itu asal-asalan aja atau ada tujuannya? Ada tujuannya, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam semesta. Yang ketiga misalnya, tujuannya Allah menurunkan kitab suci itu apa? Yaitu laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisط, supaya manusia itu bisa berbuat adil. Ya. Itu namanya alasan, itu namanya tujuan, maqasid. Ya. Yang keempat misalnya, syariat itu diturunkan oleh Allah bukan untuk mempersulit. Ayatnya yaitu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Jadi syariat Islam ini bukan untuk mempersulit tapi untuk membersihkan kalian. Jadi ini salah satu contohnya, yang rangkaiannya ayat ini adalah apa? Misalnya kalian sakit ya. Syariat Islam tuh nggak ingin mempersulit. Orang sakit kemudian dipaksakan harus mandi misalnya. Padahal mandi itu akan membuat sakitnya semakin parah. Atau orang sakit tidak dipaksa untuk wudhu. Itu. Bukan untuk mempersulit. Ya kalau memang nggak bisa, ya tayamum saja. Gitu. Karena memang syariat Islam itu bukan untuk mempersulit. Yang kelima, sholat itu apakah kemudian jumpalikan, ruku, sujud itu nggak ada tujuannya? Pasti ada tujuannya. Ya. Yaitu inna sholata tanha anil fahsya'i. Tujuannya sholat adalah supaya kalian terhindar dari perbuatan keji dan kemudian yang keenam, puasa disyariatkan untuk apa? Kutiba alaikum syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian mengutus seorang utusan itu tujuannya apa? Yaitu in uridu illal islaha. Tidak ada tujuan lain kecuali untuk perbaikan. Kemudian zakat itu tujuannya untuk apa? Misalnya Al-Quran mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim.
Zakat itu apakah tujuannya untuk nyiksa manusia gitu? Harta nyarinya susah-susah kok disuruh diberikan kepada orang. Gak begitu. Tujuannya adalah tutahhiruhum, yaitu untuk membersihkan diri. Membersihkan dari apa? Membersihkan dari kikir. Manusia itu kan pada dasarnya pelit. Ya. Tapi dengan adanya zakat, manusia dilatih untuk membersihkan diri dari sifat pelitnya itu. Karena sifat pelit itu tercela. Kemudian dari sifat apa? Cinta dunia. Kemudian juga menyucikan hati. Kama annahu nalika nususun Qur'aniyatan katsiratan. Sebagaimana juga banyak ayat-ayat yang lain yang isinya adalah tentang maqasidus wa hasya lillahi azza wa jalla an yusri'a syai'an abasan min ghairi hikmatin. Enggak mungkin, sangat tidak mungkin Allah itu mensyariatkan sesuatu tujuannya hanya main-main tanpa ada tujuan. Enggak mungkin tanpa ada hikmahnya. Ballahu fi kulli syai'in hikmatun. Semua syariat ini kita harus iman bahwa semua syariat itu diperintahkan oleh Allah, dilarang oleh Allah, pasti ada apa? Tujuannya. Pasti ada hikmahnya. Kadang-kadang akal kita mampu menjangkau, kadang-kadang akal kita tidak mampu. Tapi kalau mampu menjangkau, syukur. Kita bisa lebih menghayati apa yang kita lakukan itu. Misalnya, semua yang dilakukan, baik tawaf misalnya, kalau orang nggak paham, jadi nggak bisa merefleksi dan tidak bisa menghayati apa yang dilakukan. Ya tawaf ya muter-muter batu aja, muter-muter Ka'bah, nggak ngerti tujuannya apa. Sa'i dikiranya hanya lari-lari dari Sofa ke Marwah. Padahal itu ada hikmahnya, ada nilai-nilainya, ada sejarah ada napak tilas yang dimaknai di dalam semua kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, sekarang hadis contohnya. Ini sebagai pendahuluan aja. Hadis juga begitu. Misalnya, contoh, Nabi dulu pernah melarang orang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Itu kenapa? Ada tujuannya. Innama nahaitukum min ajlid dampah. Saya itu melarang kalian nyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena biasanya di Idul Adha itu akan banyak orang datang, tamu. Ada yang ulama ada yang mengatakan artinya tamu. Maksudnya gini, kalau hari Idul Adha itu ada tamu, keluarkan dagingnya, dikasih untuk suguhan. Jangan disimpan sampai berhari-hari. Ada yang mengatakan, ada yang memaknai dampah ini waktu itu adalah paceklik. Sehingga apa? Pada musim paceklik, makanan yang ada diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan menimbun. Yang kedua, kenapa Nabi mensyariatkan puasa dan kemudian menikah? Ya karena adalah fa'innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Kenapa disyariatkan menikah? Karena menikah itu akan lebih memudahkan kita menjaga pandangan. Ya. Dan kemudian lebih menghindari perzinaan. Nah, kenapa kemudian disyariatkan bagi orang yang belum menikah, misalnya belum, kan ulama yang nggak menikah juga banyak. Misalnya yang nggak menikah seperti apa solusinya? Puasa. Karena puasa itu adalah fa'innalahu wija. Jadi ada tujuannya semua. Nikah disyariatkan ada tujuan. Puasa disyariatkan ada tujuan. Masuk rumahnya orang itu harus minta izin. Masuk kamarnya orang harus minta izin. Kenapa? Innama ju'ilal isti'dzan min ajlil basar. Kalau semua orang dipersilahkan masuk-masuk aja tanpa harus izin, bisa jadi akan melanggar privasi. Bisa jadi akan memandang sesuatu yang tidak ingin ditampilkan oleh yang punya rumah. Misalnya karena tidak ketok-ketok, nggak assalamualaikum dulu, belum pakai baju misalnya. Atau rumahnya belum diberesin.
Makanya minta izin dulu. Mau datang ke rumahnya orang, minta izin dulu. Ya. Ketok-ketok, Assalamualaikum. Kalau zaman sekarang, apalagi di kota yang orang sangat menghargai privasi. Orang itu kalau di rumah, umumnya kalau udah nutup pintu, nggak pengen diganggu. Kadang-kadang sampai ya perbedaan orang kampung dengan orang di kota ya. Orang di kampung itu kalau ketemu harus nyapa. Kalau nggak nyapa, sombong. Atau kalau nggak nyapa, menunjukkan permusuhan. Tapi di kota orang disapa mungkin malah nggak nyaman. Karena melanggar privasi kan. Pengennya kan, ya yang penting jangan saling mengganggu gitu. Pokoknya orang kan begitu. Makanya kalau di kota, sama tetangga samping kadang bertahun-tahun nggak kenal. Gitu. Gitu. Karena hukum sosialnya beda antara orang hidup di kampung sama orang hidup di kota. Ini nanti akan menjadi bahasan soal salah satu yang menjadi bahasan soal fikih prioritas itu. Nabi dulu juga begitu. Misalnya Nabi dulu ingin merenovasi Ka'bah. Ka'bah ini kan dulu dibangun zamannya Nabi Ibrahim. Nah, lalu kemudian zamannya orang Quraisy, orang-orang musyrik dulu, bangunan Ka'bah itu diubah-ubah tidak sesuai dengan yang dibangun pada masanya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad tuh pengen merenovasi, mengembalikan seperti yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nah itu apa namanya? Nabi itu menunda. Kenapa? Karena waktu itu orang itu baru masuk Islam. Nanti kalau dilakukan apa namanya renovasi itu malah orang akan menjadi fitnah lah kira-kira begitu. Lalu kemudian Nabi, oke, nanti ada contoh beberapa contoh yang lain. Sekarang ulama di sini sebetulnya apa? Di sini juga disampaikan Nabi saja dulu begitu. Jadi di sini juga disampaikan bahwa dalam hal berpakaian misalnya, itu juga bagian dari prioritas kita mengutamakan pakaian yang sesuai dengan keumuman masyarakat setempat. Itu. Makanya dulu kalau kita lihat pakaiannya para dai-dai zaman dulu, meskipun itu bukan foto asli, itu lukisan-lukisan, tapi kan pakaiannya apa? Pakai lurik. Padahal yang dakwah kan orang-orang Arab. Syekh Syarif Hidayatullah itu orang Arab, orang Mesir, lahir di Mesir. Tapi beliau ketika masuk ke Indonesia, beliau menggunakan nama Indonesia, Sunan Gunung Jati. Kemudian berpakaian ala pakaiannya orang pada saat itu, Sunan Kalijaga dan seterusnya. Makanya ketika kita memakai baju yang itu tidak menjadi keumuman, itu sebetulnya nggak baik. Misal, orang umumnya ngojek itu pakai jaket, pakai celana. Ini ngojek pakai jubah. Ini nggak baik, akan menimbulkan apa namanya omongan-omongan yang malah nggak baik. Misalnya kemudian termasuk misal di suatu komunitas. Kalau Anda hidup di Arab, pakai cadar itu nggak masalah. Karena memang tradisinya di Arab itu pakai cadar. Ya, nggak masalah. Bahkan orang Yahudi, orang Kristen di Arab itu pakai cadar juga. Kita sulit membedakan mana orang Yahudi, mana orang Kristen, mana orang Islam, mana orang agama-agama yang lain. Karena tradisinya memang pakai cadar. Nah, sementara di Indonesia, pakaian cadar ini nggak umum. Bahkan misalnya, Anda seorang dai misalnya, seorang dai hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural dan menganggap bahwa stigmanya cadar itu tidak baik. Mungkin Anda belum ngomong sudah ditolak duluan. Wah ini bukan orang sini nih, misalnya orang asing. Atau wah ini cadar ini identik dengan kekerasan misalnya. Atau bahkan minimal eksklusif. Ya lebih baik gak usah pakai. Karena keumumannya.
Makanya kita lihat ulama-ulama dulu, ulama-ulama perempuan Indonesia di Indonesia itu yang nggak ada yang pakai cadar. Bahkan istri-istrinya para ulama itu juga nggak ada yang pakai cadar karena nggak umum, malah akan menghalangi dakwahnya. Tapi ketika menyatu dengan pakaiannya orang lokal, misalnya, lihat pakaiannya istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Misalnya. Kiai Ahmad Dahlan itu kan istrinya ada, iya juga. Beliau kalau nggak salah yang mendirikan Aisyah, ya, gerakannya perempuan Muhammadiyah, itu bisa diterima karena membaur dengan masyarakat. Begitu juga para istilahnya kalau di Jawa ini ibu nyai yang pernah ada zaman dulu itu juga nggak ada yang pakai cadar, karena pakai cadar itu mungkin malah akan menghalangi dakwah. Oke. Ini juga ada kutipan-kutipan ulama ya menerangkan tentang bahwa semua syariat itu ada tujuannya. Imam Ghazali mengatakan wa maqsudu syar'i minal khalqi khamsatun. Syariat itu kalau mau diperes, tujuannya syariat itu 5, yaitu pertama menjaga keselamatan jiwa, kedua menjaga menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Itu. Kemudian ada banyak juga. Ini adalah Imam Izzuddin bin Abdus Salam mengatakan kalau kita teliti dalami maqasidus syariah yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis, kita akan mengetahui bahwa annallaha amara bikulli khairin biqihi wa jullihi. Jadi Allah itu tidak memerintahkan suatu kebaikan apapun kecuali memerintahkan sesuatu kecuali itu adalah kebaikan yang besar maupun yang kecil. Melarang sesuatu itu pasti adalah keburukan. Ini menurut pernyataan para ulama. Nah, nanti juga ada pembahasan di sini, mungkin nggak perlu dalam-dalam. Ini ada halaman 23, itu mulai dibahas soal istilah. Aulawiyah itu apa sih? Aulawiyah itu, aula itu secara bahasa bisa jadi adalah ahakku, lebih berhak. Aula itu juga akrob, lebih dekat. Nah, secara istilah apa sih intinya? Aulawiyah itu apa? Prioritas itu apa? Sebagaimana dikatakan oleh Yusuf Qaradawi, mengatakan aulawiyah itu adalah menempatkan sesuatu pada posisinya yang pas secara adil. Baik itu berupa hukum, nilai maupun perbuatan. Summa yuqaddamul aula fal aula. Mana didahulukan, mana yang lebih penting, kemudian baru yang penting. Itu definisi aulawiyah. Kalau maslahat definisinya apa? Maslahat itu adalah lawan daripada mafsadah. Yang berarti adalah maslahat ini dengan kata lain di halaman 25. Maslahat itu apa? Maslahat itu adalah khilaful fasad. Lawan dari mafsadah. Maslahat itu artinya adalah kebaikan. Maslahat itu adalah kemanfaatan. Maslahat itu adalah kepantasan. Pantasan. Jadi kadang-kadang ada yang bermanfaat tapi nggak pantas. Contoh misalnya, pensil digunakan untuk korek-korek kuping. Manfaat nggak? Manfaat. Tapi nggak pantas. Gelas, mangkok digunakan untuk peci. Boleh saja, tapi nggak pantas. Jadi maslahat itu lawan dari mafsadah. Maslahat itu kemanfaatan. Maslahat itu kebaikan. Dan maslahat itu adalah sama kayak pakaian tadi.
Udah orang Indonesia kadang-kadang orangnya kecil-kecil, pakai jubah, malah kayak apa? Kalau orang Arab pakai jubah tuh pantas ya, badannya tinggi, jadi pantas gitu. Pakai jubah itu kelihatan gagah. Orang Indonesia pakai jubah, udah pendek, hitam, pokoknya nggak pantas lah. Terus pakaian yang pantas ya kayak Amin ini kayak pakai jas kan kelihatan pantas. Oke, ya. Kemudian itu maslahat. Kadang-kadang di Al-Quran disebut dengan maslahat ini kadang-kadang disebut hasanat. Sementara mafsadah ini disebut sayyiat. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa maslahat itu apa? An yaral mujtahid anna hadzal fi'al yajlibu manfaatan rajihatan wa laysa fi syar'i ma yanfihi. Jadi maslahat itu apa? Yang kira-kira paling bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Kalau misalnya orang minum minuman keras, itu ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya. Orang minuman keras tujuannya untuk menghangatkan badan, misalnya. Ada manfaatnya, tapi itu tidak disebut maslahat. Kenapa? Bertentangan dengan syariat. Orang judi menang, itu maslahat apa bukan? Bukan maslahat. Karena bertentangan dengan syariat. Kalau mafsadah itu apa? Mafsadah itu ya arti Indonesianya udah jadi bahasa Indonesia ya. Sebenarnya mafsadah ya udah jadi bahasa Indonesia. Tapi kalau kita artikan mafsadah itu kerusakan, kerugian, bahaya, kesalahan, kesulitan, itu semuanya mafsadah. Sulit itu mafsadah. Makanya Nabi, nanti kita akan bahas. Nabi itu dalam hadis ma khuyyiru baina amrayni illa ikhtara aisaruhuma. Nabi itu kalau ada dua sesuatu, Nabi pasti akan milih yang paling mudah. Karena kesulitan itu mafsadah. Kerusakan itu mafsadah. Kesalahan itu mafsadah. Kerugian itu mafsadah. Kemudian kalau syariat apa? Syariat itu adalah syariat itu secara bahasa artinya adalah jalan. Secara istilah, syariat adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya berupa hukum-hukum yang dibawa oleh para nabi. Sekarang kan ini bahas istilah semua ya. Soal aulawiyah itu apa? Maslahat itu apa? Mafsadah itu apa? Syariat itu apa? Kemudian Islam. Islam itu apa? Islam secara bahasa kan syariah al-islamiyah. Ini bahas istilah dulu hari ini. Islam itu apa? Islam itu bilughah al-inqiyad, tunduk. Islam itu secara bahasa artinya tunduk. Ta'ni al-istislam wassalam. Al-istislam itu artinya tunduk, wassalam itu. Salam itu apa artinya? Perdamaian, keselamatan. Makanya nggak pantas orang ngaku Islam, tapi membahayakan orang. Apalagi membunuh orang, menteror orang. Itu sama sekali itu namanya berlawanan dengan Islam. Coba, tidak ada agama yang mempunyai sapaan seperti sapaannya Islam. Sapaannya Islam itu apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keselamatan untuk kalian. Artinya apa? Kalau orang Islam sudah mengucapkan salam, berarti menjamin keselamatan orang yang diucapi salam itu. Ucapan-ucapan yang lain di agama-agama lain nggak ada.
ucapan di orang Inggris misalnya apa? Selamat pagi, good morning. Terus artinya apa? Kalau pagi kan udah tahu ini sudah pagi. Nggak usah dikasih tahu Pak. Selamat pagi juga udah tahu kalau ini pagi. Selamat malam tujuannya. Itu selamat tuh masih mending terjemahan bahasa Indonesia ya. Good night. Ya artinya sapaannya aja udah begitu. Itu menunjukkan bagaimana Islam misinya tuh apa. Yang jelas ya bukan untuk apa namanya nilai-nilai yang bertentangan dengan tadi itu keselamatan, perdamaian. Sedangkan secara istilah, guys, jadi syariat Islam itu apa definisinya? Yaitu masannallahu li'ibadihi minal ahkami antariqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alaha khatimatan lisalah. Syariat Islam itu intinya adalah yaitu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya berupa hukum-hukum melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru mukaddimah ya. Nanti kita akan bahas lagi karena waktunya sudah habis. Pembahasan berikutnya ya. Ada hal-hal yang beririsan nanti dengan fiqhul aulawiyat. Tapi sebetulnya masih sedikit. Saya lanjutin aja dulu sampai. Jadi ada 4 istilah yang berkaitan dengan fiqhul aulawiyat atau fikih prioritas. Yang pertama adalah muwazanah atau sering disebut tawazun. Tawazun itu apa? Membandingkan antara satu hal dengan hal yang lain, menimbang ya. Perbuatan itu lebih banyak maslahatnya atau lebih banyak madharatnya misalnya. Satu muwazanah. Atau misalnya muwazanah itu mempertimbangkan antara yang primer atau doruriyat, yang sekunder atau tahsiniyat atau hajiat, dan yang tersier. Ya. Jadi misalnya apa namanya menimbang mana mungkin detailnya nanti saja ya, untuk singkatnya saja dulu. Jadi ini terkait nantinya antara muwazanah dengan fiqhul aulawiyat. Karena nanti ketika akan memprioritaskan sesuatu, kita pasti akan menimbang sesuatu itu. Mana yang lebih banyak maslahatnya, mana yang mengandung maslahat, dan mana yang mengandung mafsadah. Yang kedua adalah fiqhul waqi'. Ketika kita akan menentukan mana yang prioritas, kita harus mengerti realitasnya dulu. Kita harus mengerti konteksnya dulu. Ya. Makanya ini pentingnya punya gambaran atas sesuatu. Kalau kita punya gambaran atas sesuatu, kemudian gambarannya benar, kemungkinan besar keputusan yang kita ambil juga benar. Tapi misalnya gambaran kita tentang sesuatu itu sudah salah, maka besar kemungkinan keputusan yang kita ambil juga salah. Dengar cerita begini, padahal ceritanya nggak benar, mengambil keputusannya jadinya salah. Nah ini pentingnya mengetahui keadaan. Makanya karena fiqhul waqi' ini, jadi fiqhul waqi' itu apa definisinya? Yaitu ma'rifatul waqi' ma'rifatan daqiqatan. Atau ulama mengatakan fiqhul waqi' itu adalah mengetahui secara mendalam al-fahmul amik lima taduru alaihi hayatun nas wa ma ya'tariduha wa ma yuwajjihuha. Jadi fikih prioritas itu adalah mengetahui secara mendalam apa yang menjadi bagian dari kehidupan manusia. Makanya ini pentingnya kita
bertanya kepada ulama setempat kadang-kadang mengenai masalah sesuatu. Jadi contoh misalnya gini, mengenai hukum makan kepiting, yang lebih patut didengar ucapannya adalah ulama Indonesia daripada ulama Arab Saudi. Orang Arab Saudi kepiting aja nggak lihat, nggak ngerti kepiting itu apa. Mau memutuskan hukum misalnya, dia tanya orang ulama yang lokal yang lebih ngerti apa namanya keadaannya. Itu contoh. Jadi ini pentingnya pentingnya mengerti realitas. Banyak orang yang ketipu berangkat ke Suriah. Katanya di Suriah itu kehidupannya 100% mengamalkan syariat Islam. Berangkat ribuan orang dari Indonesia, sampai sana ternyata malah perzinaan yang marak dan perampokan, pembunuhan. Ya. Ini karena tidak mengerti yang namanya fiqhul waqi'. Tanya dulu seharusnya biar tasawurnya benar. Ketika mau menghukumi sesuatu, itu ada yang disebut tasawur, gambaran tentang sesuatunya harus benar. Kalau gambarannya udah salah, keputusannya mesti akan salah. Yang kedua adalah mengerti makosid tadi. Mengerti tujuan. Nah, ketika kita mengerti tujuan, maka kita akan ngerti mana yang lebih dulu yang harus diprioritaskan. Kayak orang ngerakit mesin, karena ngerti tujuannya mesin ini nantinya untuk apa. Kalau untuk bisa jalan mesin ini harus apa saja yang nyambung. Jadi dia ngerti urutannya. Beda orang yang tidak ngerti. Misalnya mau bikin bangunan, batu batanya dulu sama semen. Besinya ditinggal. Wah, nggak bisa. Justru harus batu bata harus apa namanya? Besinya dulu dipasang, baru kemudian dikucuri pakai cor. Setelah dicor, baru diratakan, setelah itu dihalusin gitu ya. Itu urutannya itu karena ngerti tujuan. Yang keempat adalah mengerti tentang ta'arud dan tarjih. Tarjih itu apa? Mana yang harus diunggulkan ketika terjadi kontradiksi. Jadi harus ngerti tarjih. Seperti tadi lah, misalnya contoh sederhananya milih sama-sama baik, milih puasa sunnah atau milih ngaji. Nah, kalau itu bertentangan misalnya, atau apa namanya, sedangkan itu nggak bisa dilakukan dua-duanya, maka harus diunggulkan salah satu, yaitu ngaji. Oke, saya kira itu saja ya mukadimah kitab ini. Jadi kita Rabu depan sudah akan membahas ayat-ayatnya. Contoh-contoh di Al-Quran yang berisi tentang fiqhul aulawiyat ya, atau fikih prioritas. Jadi mengetahui fikih prioritas itu kita sudah lihat ya bagaimana pentingnya mengerti fikih prioritas supaya kita ini mengamalkan ajaran Islam itu sesuai dengan tujuan Islam itu disyariatkan. Kalau kita tidak ngerti tujuannya dan kemudian tidak mengamalkan fikih prioritas, malah mungkin kita bisa menyimpang dari tujuan yang asal. Itu saja saya kira kita sambung lagi pada hari Rabu yang akan datang. Ada yang mau tanya atau ada yang belum paham? Silakan satu saja. Ya, silakan. Saya ingin bertanya mengenai fenomena bidang hari itu ada perdebatan kan biasanya Fitri itu bulan Ramadan itu menyewa imam untuk kami sholat. Nah, namun sebelum Idul Fitri atau bulan puasa itu sudah ada ditentukan imam yang dari desa itu. Nah, pas datang itu bulan puasa datang itu masyarakat
terbagi dua. Ada yang tetap mau menyewa imam yang dari luar daerah, ada yang tetap yang itu aja tuh imam yang ini. Bahkan dan akhirnya keputusannya itu menyewa imam, dan imam yang di desa ini malah pergi ke daerahnya, kan dia ada daerah juga di Sulawesi Selatan, dia nggak lebaran di kampung gara-gara datang imam itu gimana? Ya, kita harus mengerti realitasnya di sana sehingga bisa menimbang mana yang paling maslahat. Kalau pandangannya secara hukum fikih itu kan di hukum fikih sendiri kriteria imam itu ada. Imam yang harus didahulukan itu imam yang seperti apa? Misalnya kalau ada ini beberapa orang bisa ngimami semua, mana yang harus didahulukan? Misalnya kalau apa namanya? Kalau kriteria utama kan aqra'uhum li kitabillah misalnya. Yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Seterusnya. Nah, itu kriteria normatif ya, untuk memilih imam. Tapi misalnya memang ketika bulan Ramadan sudah menjadi tradisi ya di beberapa masjid itu memang apa namanya mendatangkan imam dari luar. Selama masyarakatnya setuju, masyarakatnya setuju, nggak ada persoalan, nggak ada masalah, baik-baik saja gitu. Mungkin ketika Ramadan karena pengen merasakan suasana yang berbeda, ya, yang suara imamnya lebih enak dari biasanya, misalnya nggak masalah, selama itu dipilih oleh masyarakatnya. Nah, kalau misalnya ada dua kepentingan yang bertentangan, ya didahulukan kepentingan yang lebih besar. Kalau misalnya ada dua maslahat, menjaga apa namanya, menjaga kepentingan orang banyak sama menjaga kepentingan satu orang, tentu yang didahulukan mana? Menjaga kepentingan orang banyak. Kalau yang mayoritasnya pengennya yang itu ya sudah, nggak apa-apa. Nah, ini biar istirahat dulu. Misalnya contoh seperti itu. Kecuali ada sebab-sebab yang lain. Kan masalah kepentingan kebanyakan orang, bagaimana kalau misalnya imamnya ya dia sendiri imamnya ya dan bacanya juga salah-salah, dia itu tidak bisa ganti, bahkan dia yang nanti saya mati baru saya bisa ganti. Ya itu harus lihat maslahatnya. Yang orang tua ini siapa? Masyarakat kita, masyarakat kita. Nah ini juga Ya kalau ini maksudnya, kalau sholat meskipun imamnya sudah tua, bacaannya nggak enak, sholatnya kan tetap sah aja, tetap sah saja. Nah, tapi kalau misalnya konsekuensinya ketika nggak jadi imam, orang ini malah nggak mau sholat. Kalau misalnya tidak jadi imam, orangnya malah nggak mau sholat, gimana? Ya udah, biarin aja dia, tetap biarin aja jadi imam, nggak apa-apa. Misalnya, tapi kalau dia ini bisa ngerti ya, jadi eh, kiai-kiai itu saya lihat beberapa kiai itu kadang ada yang misalnya nggak selalu sholat jamaah di shaf awal, ya. Bahkan kayak misalnya Imam Malik itu kan sebagian riwayat mengatakan sholatnya sering masbuk, kadang nggak jamaah. Mungkin selain karena kepentingan ilmu ya. Tapi kalau kiai-kiai misalnya di kampung-kampung itu ustaz-ustaz, kenapa? Kadang-kadang begini, eh, dia sholat jamaah tepat waktu rutin, tapi kadang-kadang motivasinya karena nggak mau diganti posisinya sebagai imam. Ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu juga. Tapi intinya dalam kondisi kayak tadi itu ya dilihat aja posisi orangnya. Kalau memang bisa diajak apa namanya ngobrol baik-baik, ya itu lebih baik ya. Karena kan menjaga kenyamanan jamaah itu penting. Kalau jamaahnya nggak nyaman, orang malah
nggak mau sholat jamaah lagi, ya itu namanya mafsadah. Kalau misalnya kalau diganti malah orangnya nggak mau sholat, sementara yang lain masih bisa tahan, ya biarin aja dulu. Kalau menurut saya begitu ya. Tanya nih, seorang dai ditanya sama mungkin audiensnya. Pertanyaannya itu, misalnya dai-nya itu bingung untuk menjawab. Apakah kita harus sebagai dai harus ya udah pas aja nggak usah dijawab, tapi image-nya turun sebagai dai mungkin dari Jakarta atau dimanapun, ataupun kita menjawab tapi audiensnya nggak puas. Itu aja. Kalau mengikuti tradisinya ulama-ulama dulu itu dalam kondisi seperti itu pasti akan memilih untuk tidak menjawab. Ulama-ulama dulu itu kan hati-hati. Imam Malik pernah ditanya. Imam Malik ini kan orang alim, penulis kitab Muwatta, kitab hadis yang paling baik lah pada masanya. Imam Malik itu pernah ditanya sejumlah pertanyaan, dan yang dijawab tuh mungkin hanya separuh. Yang lainnya nggak mau dijawab. Suatu saat Imam Malik juga ditanya oleh orang. Kemudian Imam Malik bilang, saya saya nggak mau menjawab. Saya nggak bisa menjawab. Kemudian orang itu bertanya, udahlah Imam, persoalan remeh kayak gini aja kok masa nggak bisa jawab? Udahlah jawab aja lah. Ini kan persoalan yang remeh gitu. Kemudian Imam Malik jawab apa? Kalau yang berkaitan dengan syariat Islam itu nggak ada yang remeh. Saya ulama mengatakan minal ilmi qaulul adri. Termasuk bagian daripada ilmu itu kita mengatakan tidak tahu. Kalau ada orang tiap tanya dijawab, tanya dijawab, bisa jadi masalah. Nah, ini ada yang tanya lagi. Akhlak madmumah itu apa? Akhlak madmumah ya akhlak yang tercela. Lalu kemudian bagaimana peran maqasid syariah dalam perkembangan ekonomi Islam? Itu ada kitabnya sendiri ya soal ini. Ada kitab yang jadi Aulawiyah ini banyak. Ada beberapa kitab lah yang ditulis tentang Aulawiyah. Ada yang menulis tentang Aulawiyah dari segi pandangan politik, Aulawiyah dari sudut pandang ekonomi. Jadi misalnya membahas soal minimnya orang Islam yang menjadi pengusaha. Itu ada pembahasannya. Misalnya kenapa negara-negara Muslim banyak yang miskin? Nah, itu salah satu sebabnya adalah absennya atau tidak adanya pemahaman tentang fikul aulawiyah. Yang paling gampang ini adalah beberapa kisah itu dulu Syekh Ahmad Kaptaro yang tadi sempat saya singgung namanya, itu beliau ya termasuk ya sering menekankan persoalan ini, bahwa salah satunya beliau pernah pidato di Pakistan dengan presiden Pakistan. Beliau kemudian pidato itu mengawalinya dengan mengutip ayat Al-Quran, Rabbana atina fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah. Jamaahnya ribut, fil dunia hasanah. Diulangi lagi, Rabbana atina fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah. Wah, lebih keras lagi ngingetinnya. Salah ini bacaan Qurannya. Sampai 3 kali. Terus kemudian beliau bilang, saya ngerti bahwa yang benar ayatnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi saya itu sedang menggambarkan keadaan kalian. Keadaan umat Islam hari ini. Bagaimana umat Islam itu kalah dalam persoalan dunia. Padahal di Al-Quran itu adalah Rabbana atina fid dunya dulu. Dunia juga harus diurus. Syekh Ahmad Kaptaro bilang, kamu tahu apa enggak? Kalau beliau itu ahlul Quran. Beliau ini ahli tafsir Quran.
Ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu adalah ayat ekonomi. Coba nanti dilihat lagi. Ya, siapa di sini yang ngapalin Quran? Ayat terpanjang di Al-Quran adalah ayat yang mengurus tentang ekonomi. Dan perintah Al-Quran itu adalah atuz zakah. Tunaikan zakat, bukan minta-minta zakat, apalagi minta-minta sedekah. Yang diperintah apa? Menunaikan zakat, bukan diperintah untuk minta-minta. Kalau menunaikan zakat itu kaya apa miskin? Kaya. Orang diperintahkan menunaikan zakat. Orang yang bisa zakat itu hanya orang kaya. Berarti kaya ini juga di bagian daripada Islam. Di ayat yang lain mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membayar zakat itu ya orang kaya, bukan orang miskin. Jadi itulah contohnya. Itu bagaimana aulawiyah itu diterapkan dalam ekonomi di semua lini sebetulnya. Kesehatan misalnya, yang namanya kesehatan itu kan hukum belajar kesehatan itu termasuk ilmu yang fardu kifayah. Harus ada orang belajar kesehatan. Realitasnya apa? Realitasnya hari ini di mana-mana semua daerah hampir kekurangan dokter. Hampir kekurangan dokter. Sedangkan tapi orang belajar kedokteran tuh nggak ada. Sedikit sekali. Sementara di sisi lain, misalnya ya yang lain-lain lah. Ini nggak mengecilkan tahfidzul Quran ya, tapi rumah tahfidz itu menjamur di mana-mana. Padahal orang hafal Quran sudah sangat banyak dan menghafalkan Al-Quran itu hukumnya sunnah. Tapi belajar kesehatan hukumnya wajib kifayah, dan nyata-nyata sekarang itu kekurangan. Coba kalau di Jakarta ini yang saya alami, teman saya itu kemarin mau ke dokter spesialis gigi karena sakit gigi, apakah bisa ditambal atau harus dicabut, itu harus ke dokter spesialis. Rata-rata dicek di semua rumah sakit untuk ke dokter spesialis tuh antriannya rata-rata 2 bulan. Paling pendek. Kalau dokternya rame bisa 3 bulan, 4 bulan. Artinya apa? Dokter itu kekurangan di mana-mana. Tapi orang belajar kedokteran sangat sedikit. Padahal itu hukumnya wajib. Sementara misalnya ngafalin Quran hukumnya sunnah, orang ngafal Quran sudah banyak, tapi rumah tahfidz yang menjamur. Harusnya orang Islam itu juga bukan hanya bangun rumah tahfidz, harusnya membangun akademi-akademi kesehatan. Misalnya. Ya, rumah sakit Islam satu kota mungkin cuma ada. Sementara rumah sakit yang besar-besar, rumah sakit Siloam yang punya siapa? Rumah sakit Bethesda yang punya siapa? Rumah sakit Hermina yang punya siapa? Rata-rata orang-orang non-muslim. Kenapa? Ya, orang Islamnya sendiri nggak mau belajar. Itu sudah sunatullah. Kalau kamu nggak mau belajar, maunya cuma wirid, ya jadinya dukun. Kalau mau jadi dokter ya harus kuliah kedokteran. Sudah hukum alamnya begitu. Itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.